Ada, eh, tes, tes. Terus terang nggak? Jadi ini kayaknya TWS-nya agak bermasalah nih. Jadi putus nyambung. Kayak kita di sini ya. Jadi ini kenapa ke pin? Ini pin WhatsApp nih. Siapa nih yang ngepin Rizky nih? Saya. Nah, kita lanjut ya. Jadi apa yang membedakan antara clustering dengan klasifikasi? Kalau klasifikasi ini biasanya untuk pengelompokannya itu sudah punya label. Artinya kita tahu bahwa suatu data itu akan dikelompokkannya ke mana. Contohnya gini, kalau kita punya klasifikasi kelasnya ya dan tidak. Nah, jika ada muncul suatu data, jadi tinggal milih apakah dia akan masuk ke ya atau masuk ke tidak. Nah, tapi kalau clustering itu labelnya tidak punya kelas, artinya belum punya label si atributnya. Sehingga data ini dia untuk mengelompokkannya dia nggak tahu apakah mau kemana. Kenapa? Karena dia akan membentuk suatu kelompok berdasarkan kumpulan data. Nah, jadi dia lihat dari karakteristiknya. Misalnya Aib dengan Randi nih. Pas dicek, ternyata karakteristiknya sama nih. Maka Aib dengan Randi akan digabungkan menjadi satu kelompok. Gitu. Jadi pengelompokannya bukan berdasarkan keinginan. Saya pengen kelompok apa, saya kelompok B, apa, enggak. Tapi dilihat di karakteristik dari masing-masing data. Nah, ini yang membedakan clustering dengan klasifikasi. Nah, data yang punya kemiripan, tadi sudah sebutin ya, karakteristiknya yang mirip akan berkumpul dalam klaster yang sama atau dalam kelompok yang sama. Data dengan karakteristik berbeda akan terpisah dalam klaster yang berbeda. Clustering ini termasuk ke dalam pembelajaran tidak terbimbing atau unsupervised learning. Tidak diperlukan label kelas, tadi disebutkan ya, untuk setiap data yang diproses dalam clustering. Karena nantinya label itu justru di akhir. Jadi kita lihat dari karakteristiknya. Misalnya nih, oh si A dengan si B, lihat nih, kenapa dia bisa satu kelompok? Kita cari nih, apa sih karakteristik dari datanya? Oh ternyata misalnya si A dengan si B, kenapa satu kelompok? Karena memang nilai algoritmanya bagus nih. Oh, berarti kan kelompok yang pertama adalah kelompok dengan nilai algoritma yang bagus. Gitu. Kelompok kedua kita cek nih, C sama D, kenapa gabung? Oh yang ini mah nilai basis datanya nih yang bagus. Nah, berarti kelompok dua adalah kelompok dengan nilai basis data yang bagus. Gitu. Jadi labelnya itu diberikan setelah klasternya terbentuk berdasarkan karakteristiknya. Gampangnya gitu. Hmm. Clustering dibagi dua, ada yang basisnya partisi dan juga ada yang basisnya hierarki. Bedanya apa? Hmm. Clustering berbasis partisi ini membagi set data ke dalam sejumlah cluster yang tidak bertumpang tindih antara satu cluster dengan cluster lain. Artinya setiap data hanya menjadi anggota satu cluster saja. Nah, kalau cluster berbasis hierarki, satu data tunggal bisa dianggap sebuah cluster. Dua atau lebih cluster kecil dapat bergabung menjadi sebuah cluster besar. Begitu seterusnya hingga semua data dapat bergabung menjadi sebuah cluster. Gampangnya gini ya, kalau kita bicara berbasis partisi, misalnya Asep dengan Budi, dia satu kelompok. Nah, Asep dengan Budi itu tidak akan mungkin satu kelompok dengan Cecep dan Dadang. Gitu. Itu kalau basis partisi. Artinya setiap data itu hanya akan menjadi satu kelompok. Tapi kalau berbasis hierarki, oke, Asep dengan Budi satu kelompok. Cecep dengan Dadang satu kelompok. Tapi hasil gabungan dari Asep dengan Budi dengan Cecep dengan Dadang itu kalau digabungkan bisa jadi satu kelompok lagi. Sehingga kelompok berikutnya akan ada muncul Asep, Budi, Cecep, dan Dadang. Gampangnya gitu. Itu hierarki. Makanya kenapa kalau kita lihat dari strukturnya dia kayak pohon ya. Ini ya. Asep, Budi, lalu Cecep, Dadang. Nah, kalau kita lihat ternyata dia pun juga satu kelompok. Nah, gampangnya gini kalau kita analogikan di universitas ada kelompok IF1, IF2, IF3 sampai IF12 misalnya. Nah, kumpulan dari IF ini kan punya anggotanya masing-masing. Nah, kalau kita gabungkan IF1, IF2, IF3 itu kan sama satu prodi teknik informatika. Nah, kalau prodi tersebut digabungkan,
maka akan jadi satu fakultas. Satu fakultas digabungkan akan jadi unikom. Nah, ini satu yang utuhnya. Nah, itu hierarki. Kalau partisi jelas tidak bisa saling bergabung. Setiap anggota itu hanya akan menjadi satu kelompok. Nah, kita masuk ke clustering berbasis partisi. Nah, clustering berbasis partisi membagi set data ke dalam sejumlah cluster yang tidak bertumpang tindih antara satu cluster dengan cluster lain. Artinya setiap data hanya menjadi anggota di satu cluster saja. Salah satu algoritma yang sering digunakan untuk clustering berbasis partisi adalah algoritma K-means. Nah, algoritma K-means diperkenalkan oleh J.B. McQueen pada tahun 1976, cukup lama ya. Nah, algoritma ini merupakan salah satu algoritma clustering yang sangat umum dalam mengelompokkan data sesuai dengan kesamaan karakteristik atau ciri-ciri yang serupa. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang relatif kecil. Langkah-langkahnya pertama adalah tentukan nilai K sebagai jumlah cluster. Jadi kalau kita mau pakai K-means, langkah pertama tentukan mau dibagi ke dalam berapa kelompok. Nah, kemudian setelah dapat nih, kita mau membagi ke 3 kelompok. Maka untuk melihat siapa saja yang akan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita akan hitung setiap datanya menggunakan metrik ketidakmiripan. Ingat ya, masih ingat ada Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Silahkan pilih salah satu, mana yang akan kalian gunakan. Nah, kemudian tetapkan ambang batas perubahan fungsi objektif. Nanti akan kita bahas ini di sini akan menggunakan WCF dan BCF di sini. Nah, kemudian di sini pilih K dari dataset data X sebagai centroid. Ini untuk ceritanya. Jadi setelah dapatin berapa kelompok yang akan kita bentuk, tentukan kira-kira siapa yang akan jadi center. Misalnya nih di sini kelas ini kita akan bikin 3 kelompok. Nah, centernya itu Aib, Randi, Fikri misalnya. Nah, nanti siapa saja yang mirip dengan Aib akan gabung dengan Aib. Siapa saja yang mirip dengan Randi akan masuk ke Randi. Siapa saja yang mirip dengan Fikri akan masuk ke Fikri. Gampang kayak gitu. Itu untuk memilih K dari dataset X sebagai centroidnya. Jadi tentukan centroidnya, kira-kira siapa nih centroidnya. Nah, untuk mencari nilai centroid, itu ada 2 cara ya. Ada kita nebak-nebak bebas ini, bisa juga kita mengambil dari rata-rata. Jadi kita cek di sini. Nah, alokasikan semua data ke centroid terdekat dengan metrik jarak yang sudah ditetapkan. Kita pakai Euclidean, Manhattan, ataupun Minkowski. Nah, hitung kembali centroid berdasarkan data yang mengikuti klaster masing-masing. Jadi nanti kita akan main iterasi. Jadi iterasi di K-means itu akan berhenti kalau perubahan fungsi objektifnya sudah di bawah ambang batas yang diinginkan atau tidak ada data yang berpindah. Gampangnya nih, ternyata Aib dengan Frederick satu kelompok nih. Nah, tapi pas di iterasi kedua, Frederick malah pindah ke Randy. Nah, berarti tidak bisa kita hentikan. Kenapa? Karena masih ada data yang berpindah. Kita masuk ke iterasi ketiga. Pas di iterasi ketiga, Frederick masih sama Randy. Ya udah, berarti berhenti. Karena iterasi ketiga dengan iterasi kedua, datanya sama. Tidak ada yang berpindah. Kayak gitu ya. Atau bisa juga menggunakan perubahan posisi centroid sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan. Nanti akan kita bahas. Ini contohnya nih. Jadi kalau tadi kan kita bisa tebak-tebakan ya, artinya bisa bebas untuk menentukan siapa dari data tersebut yang akan menjadi centroid. Nah, bisa juga menggunakan rumus ini. Ini rumus rata-rata sebenarnya ya. Jadi, misalnya dari 10 data, nah kita sorting, nah kita secara ascending atau descending, nah kita bagi 5 masing-masing ya, karena kan kalau kita pengen bikin 2 kelompok, berarti kan 5 anggota, 5 anggota. Nah, dari 5 anggota tersebut, kita cari rata-rata dari 5 anggota pertama dan rata-rata dari 5 anggota yang kedua. Nah, nanti kita ambil rata-ratanya, kemudian nilai rata-rata tersebut dia akan menjadi centroid di kelompok pertama dan centroid di kelompok kedua. Itu bisa kayak gitu. Nah, bisa juga kita bebas menentukan siapa yang akan menjadi fixed centroid. Ini rumusnya, bisa pakai Euclidean, bisa juga pakai Manhattan. Ini yang bisa digunakan ya. Nah, nanti kita akan coba menggunakan yang Euclidean. Kemudian pengalokasian data ke dalam cluster, nanti akan kita bahas ya, pakai dmin. Jadi jarak terpendek, maka dia akan masuk ke cluster tersebut. Nah, kemudian ada fungsi objektif berdasarkan jarak.
dan nilai. Nanti akan kita bahas. Nah, contohnya nih yang tadi saya berikan ke Aib ya untuk contoh dari dataset ini. Langkah pertama, tentukan jumlah klaster yang akan dibentuk, nilai K dan juga sentroid dari masing-masing klaster secara acak. Di sini kita akan minta atau kita akan tentukan nilai klasternya itu ada di nomor 2, nomor 6, dan nomor 8. Ini dengan nomor 2, nomor 6, dan juga nomor 8. Langkah berikutnya adalah hitung jarak data lain dengan sentroid yang dipilih menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng di sini. Udah dibuka soalnya? Nah, oke. Di sini kita akan bikin. Di sini sentroid pertama adalah Bima. Berarti nanti kita akan cek nih siapa saja orang yang satu kelompok dengan Bima. Kemudian klaster kedua adalah Jiko. Nanti kita akan cek juga ya siapa yang akan masuk menjadi anggota dengan Jiko. Dan juga Andrea. Nah, ini siapa aja nih yang akan satu kelompok dengan Andrea. Nah, di sini berarti kita akan bikin di sini. Sentroid yang satu itu adalah 170,70. Nah, ini. Kemudian sentroid yang kedua itu adalah 175,75. Ya. Sentroid yang ketiga itu adalah 182,80. Nah, ini titik-titik sentroidnya. Jadi kita akan cek di sini. Nah, kita sudah tentukan siapa yang jadi sentroid pertama, sentroid kedua, dan sentroid ketiga. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita akan hitung jarak. Kita akan menggunakan Euclidean, berarti kita akan hitung menggunakan rumus Euclidean, berarti rumus Euclideannya kita akan nyari untuk tinggi dan berat, lalu kita akan diakar kuadratkan. Nah, caranya berarti gini ya. Kita akan bikin di sini sama dengan dalam kurung rumusnya kan gini ya. 179 dikurangi dengan 170. Nah, 170-nya ini kan kita akan kunci ya. Berarti kita akan tambahkan dolar di sini. Dolar. Nah, dipangkatkan dengan 2. Nah, ini kan sudah dapatnya. Berarti 179 dikurangi 170 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 81. Nah, karena kita tambahkan juga dengan berat, berarti kita tambahkan sini nih. Tambahkan di bagian depannya adalah kurung buka, kurung tutup. Nah, gini, supaya biar tidak mengganggu nilai untuk beratnya. Nah, kita akan hitung juga untuk pangkat 2 dari beratnya ya. Berarti kita bikin di sini ditambah dalam kurung 2 kali, berarti 79 dikurangi dengan 70. 70-nya adalah sentroid, maka kita kasih dolar seperti ini. Nah, kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, dapat seperti ini. Hasilnya 162 ya. Jadi hasil pangkat di sini tadi adalah 81. Kemudian juga ini 79 tambah 70. Kurang 70 kan 9 juga ya. 9 kali 9 ya 81. Nah, 81 tambah 81 ya hasilnya 162. Betul ya? 162. Jadi aman. Nah, berikutnya karena kemudian itu kan harus di akar kuadratkan ya. Maka kita tambahkan di sini adalah SQRT. SQRT. Kurung buka, hasilnya kurung tutup di akhir. Enter. Ini hasilnya. Berarti Euclidean antara Adin dengan 5 ini seperti ini. 12,727. Ini kita blok saja. Kita buat 3 angka di belakang koma. Enggak pun nggak apa-apa ya. Ini coba biar gampang aja. Nah, ini berarti jarak Adin dengan Bima itu sebesar 12,728. Nah, kalau sudah dibikin rumus seperti ini lebih enak. Karena kita tinggal di blok saja, kita tarik ke bawah, harusnya hasilnya akan sama. Nah, ini kan sama ya. Jadi 0 dengan ini jarak Bima dengan Bima, jarak Dodi dengan Bima, jarak David dengan Bima, kemudian jarak Lena dengan Bima, Jiko dengan Bima, Jidan dengan 5, Andrea dengan 5, Anas dengan 5, Diego dengan 5. Bisa sampai sini?
Aman ya? Nah, tinggal cari yang keduanya. Ya rumusnya sama. Nah, ini enaknya tinggal kita blok saja di sini. Nah, kita tarik ke sini. Nah, tinggal kita rubah. Di sini kan yang ininya C2 ya. Nah, C2 itu kan Diko. Berarti kita tarik nih yang kutip yang dolar ini bukan C5 tapi C9. Ini adalah C9. Nah, ini pun juga bukan D5 tapi D9. Kemudian bagian ininya kita ganti bukan D4 ya, tapi masuk di C di sini. Berarti C4 dan ini adalah D4. Bentar. Dapat 5,657. Ini pun sama ya, kita ganti lagi di sini ya. Ininya kan dia punya Andrea. Ini bisa diblok kayak gini, boleh. Biar lebih cepat. Ini ke sini. Ininya kita geser, ini pun kita geser. Dapat 3,162. Berarti jarak antara Adin dengan Andrea segini. Jarak Adin dengan Jiko 5,6. Jarak Adin dengan Dima itu adalah 12,728. Nah, ini tinggal kita blok, kita drag and drop seperti ini. Dapat. Ini adalah Euclidean distance antara data dengan masing-masing centroidnya. Nah, berikutnya tinggal kita lihat. Kita pakai rumus min. Mana yang lebih kecil dari sini sampai sini. Nah, tinggal kita blok. Nah, dapat ya di sini. Nah, setelah ini yang paling kecil adalah C3 ya. Nah, maka ini adalah anggota dari C3. Ya, kita lihat juga ya. Ya, ini 170, 179, ini 182. Ya, memang yang paling dekat ya ke 182 ya, dibandingkan ke 175. Nah, ini pun sama. Ini yang paling kecil 0, 0 adalah C1 ya. C1. Ini boleh pakai if sebenarnya, tapi ya ini biar cepat aja. Ya, jelas ya, ini karena ini centroid ya. Dia pasti 0. 1, 4, ini 4 adalah C2, berarti kita tuliskan di sini C2. Kemudian ini yang paling kecil 4,23, di mana ini ada C3, tuliskan C3. Kemudian ini 2, C2. Kemudian ini adalah C2 ya, karena ini memang centroidnya. 2, ini C3. Ini adalah C3 ya, 0, ini karena centroidnya C3. Kemudian apa gini? Yang ini 9,487 adalah C3. C3. 4,243 itu adalah C2. C2. Dapat. Nah, ini masing-masing anggotanya. Sehingga kita lihat nih, oh ternyata Adin itu masuk kelompoknya dengan si Andrea. Kemudian ini Bima sendirian, satu ya. Dodi C2, berarti gabung dengan Jiko. David akan gabung dengan Andrea. Lena akan gabung dengan Jiko. Ini pun sama ya. Nah, ini kan karena centroid ya, Jiko. Kemudian C3, Jidan dengan Andrea. Andrea jelas dia centroidnya. Anas dengan Andrea dan Diego dengan si Jiko. Gitu. Ini baru dapat di iterasi pertama. Nah, berikutnya dapat nih ya. Semuanya sama. Nah, berikutnya kita cek di sini. Nah, ini rumusnya ya. Bentuk klasternya tadi udah disebutin. Jadi C2, C3, C1, dan seterusnya. Dapat ya anggotanya C1 Bima, sendirian ya, Dodi, David, Lena, Jiko, Diego. Ketiga Adin, Jidan, Andrea, dan Anas. Nah, kedua, langkah keempat, kita akan hitung nilai rasionya sebagai bahan perbandingan. Nah, ini yang tadi ya. Jadi untuk kira-kira apakah iterasinya berhenti atau tidak. Rumusnya adalah rasio sama dengan BCF dibagi dengan PCF. BCF adalah Between Cluster Variation. Ini menggunakan rumus Euclidean distance. Di sini kita akan memeriksa kira-kira centroid C1 dengan centroid C2 berapa jaraknya. Jadi C1 dengan C2, C1 dengan C3, dan C2 dengan C3. Karena kita pengen bikin 3 cluster. Nah, kita hitung jarak dari masing-masing cluster. Nah, BCF ada rumusnya within cluster variation. Ini merupakan jumlah kuadrat. Nah, ini sederhananya kita akan kuadratkan nilai jarak terdekatnya. Oke, kita cari di sini. Pertama kita akan cari WCF di sini. WCF di sini. Nah, WCF ini kan ini yang paling kecilnya ya.
Nah, ini udah kita kasih nilai minimumnya. Tinggal kita pangkat 2 kan. Nanti sama dengan yang minnya dipangkatkan dengan 2. Nah, dapat 10. Nah, tinggal di blok saja ini. Seperti ini. Nah, di sini rumusnya itu kan total ya, jumlah. Berarti tinggal di sum. Nah, sama dengan sum. Nah, nilai WTF-nya adalah 160. Ini koma ya. Ini kalau kita hilangkan angka komanya, seperti ini dapatnya. Ini adalah nilai WCF-nya, yaitu 160. Nah, nilai BCF itu kan tadi between cluster variation. Nah, di sini ada kita akan cari. Karena ada 3 cluster, berarti kita akan hitung. Nah, BCF-nya di sini tulis BCF antara C1 dengan C2, kemudian C1 dengan C3, kemudian juga C2 dengan C3. Nah, jadi hitung ya. Jadi kan C1 dengan C2, 1 dengan 2. Kemudian 1 dengan 3. Nah, 2 dengan 1 itu tidak perlu lagi dihitung karena sama. Nah, tinggal 2 dengan 3. Nah, 3 ya udah habis ya. Nah, kita hitung di sini. Nah, ini nggak perlu kita hitung lagi ya. Kenapa? Kita tinggal cari di sini mana C1, berarti kan ini ya, di mana perhitungan jarak antara Bima dengan Jiko. Nah, kan di sini ya. Ini kan C1 kan punya Bima. Jiko itu ini. Nah, kalau kita lihat kan sama ya, ini Bima dengan Jiko yang kita kasih kuning. Berarti ini adalah jaraknya. Nah, ini tinggal kita copy aja ya. Kita copy. Ini adalah, nah ini pastinya paste teks aja ya. Nah, ini adalah jarak antara C1 dengan C2. Nah, berikutnya jarak antara C1 dengan C3. Nah, C1 adalah Bima. C3 adalah Andrea. Mana yang menghitung antara Andrea dengan Bima? Kita cek di sini. Ini kan cek ya. Ini Andrea dengan Bima. Nah, maka ini kita akan ambil nilainya. Kita copy, lalu kita pastikan di sini. C2 dengan C3. Nah, C2 adalah Jiko. Mana perhitungan yang C2 dengan C3? Mungkin di sini ya. Nah, ini. Ini adalah Jiko dengan Andrea. Nah, nanti kita ambil ini copy. Kita copy, lalu tinggal kita pastikan di sini. Paste teks only. Nah, sama ya. Kalau kita lihat ini 8,6. Kita cek lagi kan ini sama ya. Ini bukan. Ini itu 8,62. Oh, ini sama ini. 7,1. Ini sama karena sama-sama menghitung jarak yang sama ya. Ini sama. Maka kenapa tidak boleh dihitung. Dapat seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan sama ya. Karena kan untuk BCF itu rumusnya nah, total ya, total semuanya. Nah, di sini ya tinggal pakai sama dengan sum seperti ini. Dapat pastinya 31,29. Nah, tinggal nilai rasio. Nah, rasio di sini dikatakan BCF dibagi dengan WCF. Kita cek di sini. Untuk nilai rasio. Rasionya adalah BCF dibagi dengan WCF. Hasilnya 0,195587. Ini adalah iterasi pertama. Sampai sini masih aman? Aman ya. Ini kan ini ya. Sehingga kita lihat di sini. Nah, kalau di rumus ini ya dapat ya. Hasilnya BCF-nya 31,294. Kemudian WCF 160. Nah, rasionya 0,196. Nah, di sini tidak ada perbandingan rasio. Karena kan baru di iterasi pertama. Kalau baru iterasi pertama, otomatis kita masuk ke iterasi yang kedua. Nah, iterasi kedua, kita akan cari nilai satelit baru. Nah, nilai satelit baru kita bisa lakukan dengan cara apa? Kita akan ambil rata-rata dari setiap anggotanya. Kita masuk di sini. Iterasi kedua. Untuk nilai C1, C2, dan juga C3. Nah, ini berapa tingginya dan berapa beratnya ya. Nah, C1 kita lihat di sini. Anggotanya dia kan cuma ini ya. Nggak ada lagi nih. C1. Ya udah. Kalau kita ambil rata-rata ya tetap aja ini hasilnya.
Ini tinggal kita copy aja. Kita copy, pindahkan ke sini. Kita paste. Kedua, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4. Ini ya. Ini adalah anggota C2. Nah, tinggal kita ambil kata-katanya. Berarti kita gunakan average. Dengan average. Nah, untuk nomor-nomornya, kita akan pilih nomor-nomor untuk yang masuk ke klaster 2. Nah, ini Dodi. Kemudian, di sini adalah Tena. Kemudian ini adalah Diko. Dan yang terakhir adalah Diego. Nah, 4 yang anggotanya. Dapat 175,75 ya. Semuanya nggak dapat ya. Nah, ada yang kelewat nggak? Saya 2, 1, 2, 3. Oh, ini Jiko udah, Lena udah ya sama Diego. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Oh iya, ini C2 ya. Makanya Pak agak aneh. C2 ya. Oke, berarti di sini harusnya tambahkan lagi nih. C2 ini ya, David ya. Kita tambahkan David. David. Nah, 176,2. Nah, ini pun sama. Berarti tinggal sama dengan average. Ini kalau nggak pakai rumus gitu ya. Nah, nomor ini sama ya. Berarti di sini, koma, kemudian yang ini, koma yang ini, koma yang ini, dan yang ini. Nah, berarti kan Dodi, David, Tena, Diko, dan Diego. Dapat 7,4. Ketiga sama, bukan. Ketiga sama dengan average. Nomor satunya itu adalah ini. Kemudian ketiga lagi yang ini, Jidan. Dan yang ketiga itu Andrea. Dan yang ke-6. Nah, 80 ini pun sama. Sama dengan ketiganya ini, average. Adin, kemudian Jidan, Andrea, dan juga Anas. Dapat teman. Nah, tinggal sama hitung si iterasinya. Nah, ini tinggal kita copy aja nih ya. Kita copy bagian sini. Lalu kita pastikan sini. Nah, ini kan error ya. Nah, ininya ya kita balikin. Tinggal yang, nah, ini kan yang ada C19. Ini salah nih. Harusnya dia ke sini. Ini ke sini juga. Nah, yang bagian sini untuk yang bagian yang di bloknya ini pindahkan ke sini untuk C1, ini untuk C2. Ini sama, berarti ini yang C2 nya ini. Nah, ini masukin lagi ke sini, kembalikan lagi. Nah, yang ketiga sama, berarti yang merahnya itu udah ke sini, ketiga. Ini kembalikan lagi ke 1. Nah, jawabannya bisa ya, jadi rumusnya kan sama ya, cuman tinggal yang di blok ininya adalah masuk ke sini, karena yang satu yang baru. Nah, ini tinggal kita blok lagi sebanyak 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disesuaikan dengan ini ya. Nah, harusnya sama. Ini untuk ke Diego ya tadi. Berarti ini kan kita copy lagi aja ya. Ini copy. Nah, maka kita pakai sini. Nah, sama ini pun pakai yang min rumusnya. Kita copy, ambil yang min. Pastikan ini. Sama lagi nih. Kita mau tidak mau harus hitung lagi nih. Ini mana cocoknya nih? Ini 3162 berarti C3. Yang ini C1. Ini C2. Ini C3. Nah, ini kan yang paling kecil C3 ya. Ini jelas dia C1. Ini 2, ini C2. Ini 1897 C2.
ini C2, Diko dia juga C2, ini C3, ini dia C3, ini dia C3, ini adalah dia C2. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, datanya sama ya. Kalau kita copy deh, ini kita copy, ini kita pastikan. Nah, sama ya jumlahnya. Jumlahnya sama dan juga kalau kita lihat dia tidak ada perubahan anggota ya, anggotanya masih sama. Nah, kalau kita lihat dari sini, karena anggotanya tidak berubah, maka kita bisa bilang ini berhenti. Nah, tapi kan kita juga menyebutkan ada namanya ambang batas. Nah, ambang batasnya dia harus lebih kecil atau sama dengan nilai rasio pada iterasi sebelumnya. Nah, kita cek di sini apakah nilai rasionya itu lebih kecil. Ini kan sama rumusnya ya. Copy sini. Hasilnya mungkin sedikit berbeda ya. Ini dia jadinya 92 hasilnya di sini. Nah, tinggal untuk yang BCF-nya, ini kita copy dulu ya. BCF-nya, ini copy ke sini. Ini BCF. Nah, C1 cek lagi sini, mana yang C1 dengan C2. Dan ini pun sama dia ngambil di sini, berarti kan Diko ya. Karena ini sama, berarti ini ya. Yang enggak juga. Terus ke sini, ada ke C1. Yang dia C1 dengan C2. Berarti kan yang ini C1 dengan C2. C2, C2. Ini kan C2. Berarti yang harus kita dengan ini. Oh iya, ini nggak ada ya. Nggak ada yang ini. Nggak ada yang bisa diambil. Kenapa? Karena ininya kan angkanya beda ya. Beda dengan di sini. Tidak ada yang 170 dengan ini. Oke. Berarti ya kita hitung lagi berarti. Hitung menggunakan Euclidean distance. Berarti kita tinggal copy aja ini. Untuk C2-nya, berarti ini kita copy yang dengan yang ini. Nah, kita mencari jarak yang atas dan bawah. C1 dengan C2. Kemudian untuk yang C3, ini tinggal kita copy segini ya. Nah, tinggal disesuaikan. Berarti kan C1 dengan C3 ini udah. Yang ini adalah C2 dengan C3. Jadi ini tinggal masukin ke C3, ini ke C3, ini ke C2. Nah, dapat. Kita cek lihat nilai rasionya. Kita zoom dulu. Ini kita copy. Nah, setelah nilai rasio itu 0,33957. Nah, kalau seperti ini berarti kan mau tidak mau harus kita ulangi. Kenapa? Karena nilai rasionya ternyata dia malah lebih besar dibandingkan iterasi pertama. Gitu. Ya, kalian ulangin sampai iterasi ketiga. Tapi kalau kita lihat, karena anggotanya sama aja, gitu ya. Kalau kita hitung centroid barunya, hasilnya akan sama. Maka nanti di iterasi ketiga, nilainya akan sama, yaitu 0,33957. Ya, sederhananya berarti ini adalah anggota yang sudah pasti valid. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya dia cek di sini sampai ke iterasi kedua, nilai BCF-nya dan HCF-nya 0,380. Karena lebih besar, maka kita cek ke 3. Cek lagi, cek ketiga ya sama aja ya nilainya, harusnya. Karena iterasi kedua 0,50 dan iterasi ketiga 0,340 ya maka iterasinya berhenti. Sehingga ya kita dapetin anggotanya seperti ini. Ada Bima, Dodi, David, Lena, Jiko, Diego di C2, Bima C1, C3, Adin, Jidan, Andrea, dan juga Anas. Maka iterasi yang dibutuhkan untuk membentuk 3 kelompok ini, dia hanya 3 iterasi. Nah, kalau di sini kenapa, Pak? Kok ini Bima cuma sendirian ya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat lagi di sini, itu dia outlier ya sebenarnya. Karena dia 170 sendiri dan 70. Dimana di yang lain kalau kita lihat, dia di atas 170 semuanya. Nah, dari sini pun juga bisa kelihatan ya.
Bima itu dia cukup jauh sendiri. Karena ini yang paling kecilnya dia paling kecil sendiri, di yang keduanya masuk ke 175. Nah, kan cukup jauh ya, rentangnya pun sudah kelihatan cukup jauh kalau secara logika. Nah, dan ternyata kalau kita hitung pakai K-means pun juga memang tidak ada eh, data yang sama dengan si Bima. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Pusing? Pusing dikit ya. Apa? Nanti akan saya share juga ya ini ke Aib biar bisa kalian pelajari juga di sini. Nah, cuma kan sebenarnya untuk rumus perhitungannya itu juga sudah ada ya, sudah disimpan juga di bagian sini. Bisa dipelajari lagi sebenarnya. Ini sebenarnya kan kayak gitu ya. Nah, tinggal ini latihannya nanti dicobain latihannya. Nah, jadi setelah menemukan karakter, maka langkah selanjutnya adalah memahami karakteristiknya. Nah, ini mau tidak mau kita akan menggunakan statistik deskriptif. Contohnya, kalau kita lihat di sini, ya, untuk karakter 2 aja nih. Karakter 2 itu kan dia Jody, kemudian kita blok deh. Jody, David, kemudian Lena, Jiko, dan juga Diego. Nah, ini kalau kita lihat, tingginya 75, 78, 75, 75, 78. Berat badannya seperti ini. Nah, ini bisa kita bilang, mungkin untuk karakter 2, ini adalah eh, siswa atau orang dengan berat badan dan tinggi badan yang ideal. Bisa bilang kayak gitu ya, karena kita lihat nih, rata-ratanya itu mungkin di sekitar 176 ya. Nah, ini kan cukup bagus ya, 177. Nah, klaster 3, kalau kita lihat anggotanya, itu kan ini ya, ada Anas, ada Andrea, ada Jidan, dan mana lagi? Nah, ada Adin. Nah, kalau kita lihat di sini, ya dia 179, 80, 82, 79. 79, 80, 80, 89 untuk beratnya. Nah, ini kita bisa bilang aja, mungkin ini yang tinggi badannya sangat tinggi dan juga sangat berat, misalnya berarti mungkin ini kita bisa bilang gemuk misalnya. Nah, bisa kayak gitu. Nah, yang Sebima ini outlier ya, karena dia cuma sendirian. Mungkin kita bisa bilang ini yang kurus atau pendek, misalnya kayak gitu. Bisa bilang kayak gitu. Lihat kayak gitu. Jadi si label kelasnya itu di akhir setelah kelompoknya sudah terbentuk gitu. Nah, itu ya. Nanti saya kasih ini ke Aib supaya biar bisa dipelajari. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu untuk data mining sebelum kita masuk ke materi dari visualisasi data. Ada? Cukup ya? Belum. Saya belum dibuka. Nanti saya tinggal bisa ke Aib aja mungkin ya. Enggak, mau tinggal nempel aja ya. Nanti saya nempel. Nanti setelah pertemuan ini saya nempel di LMS-nya supaya biar bisa kalian download si filenya. Oke? Oke. Nah, ini untuk pertemuan pertama ini ya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut ke